Pak. Perkenalkan, nama saya Bayu. Saya alumni S1 angkatan 2014. Hari ini saya akan menjadi moderator dalam kegiatan webinar kita pada hari ini. Nah, pada hari ini eh, kita bekerja sama dari tim Ika Prama Saham Club dengan Pina itu untuk mengajak Anda semua mengenal lebih dalam tentang dunia investasi. Nah, melalui webinar hari ini, Basic Investing and Psychology of Personal Finance with Pina. Nah, webinar ini bertujuan untuk mengenalkan kepada kita semua apa saja sih produk-produk investasi, bagaimana cara mengelola risiko setiap instrumen, dan bagaimana investasi itu sebenarnya erat kaitannya dengan personal finance. Nah, materi ini diharapkan dapat memperkaya wawasan kita semua, khususnya teman-teman di sini nih yang mungkin baru mendalami dunia investasi. Maka dari itu, eh, kegiatan hari ini adalah satu dari serangkaian kegiatan yang udah disusun Ika Prama Saham Club bersama Pina untuk memperkaya wawasan kita tentang dunia investasi. Dan tentunya webinar ini akan diikuti dengan webinar-webinar lainnya dalam beberapa minggu ke depan. Nah, nanti untuk update-nya ditunggu aja untuk minggu depan seperti apa. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, Ibu Rita Zwestika, CFA. Bu Rita ini dipilih sebagai Head of Advisory and Investment Operation. Benar ya, Bu ya? Yes, betul Mas Bayu. Oke, nah nanti Bu Rista yang akan mengisi bagaimana kita itu sebenarnya perlu yang ada namanya personal finance dalam memanage investasi dan keuangan kita. Nah, monggo Bu Rista silakan untuk langsung dimulai saja. Ini teman-teman kayaknya udah semangat ini, langsung rame tiba-tiba. Baik, terima kasih Mas Bayu. Selamat pagi buat teman-teman dari Kaprama semuanya. Gitu Mas Bayu, aku jangan ditinggalin gitu ya. Mas Bayu harus tetap temenin aku karena nanti aku kan ada tektokannya gitu. Oke, Oh selamat iya, pagi siap Bu. semuanya. Salam kenal. Salam kenal dan saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman dari Kaprama yang menjalankannya. Dan semoga hari ini semua kita dalam keadaan sehat walafiat dan hari ini kita mau belajar bareng-bareng tentang psikologi keuangan, kemudian dengan investasi. Kalau saya ngomongin investasi sih teman-teman dari Kaprama itu udah pada jago ya Mas Bayu ya. Iya Bu. Ini cuman mungkin beberapa ini bukan Ya. teman-teman Saham Club aja, tapi ada beberapa teman-teman dari yang memang belum ikut di Saham Club. Jadi ya, ini juga ada yang awam Oke, juga gitu Bu. oke, baik, baik kalau begitu. Baik teman-teman kita langsung mulai aja karena memang waktunya juga sudah lewat gitu ya. Dan izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya adalah Rita Swastika. Dan hari ini kita akan bahas tentang apa sih itu psikologi of money, kemudian apa hubungannya dengan investasi dan lain-lain. Oke, tadi saya udah dikenalin sama Mas Bayu bahwa saya adalah seorang perencana keuangan. Gitu ya. Tadi titelnya adalah CFP Certified Financial Planner. Gitu. Jadi memang areanya kita ngomongin tentang personal finance nih Bapak Ibu semuanya. Gitu. Oke, hari ini kita mau ngomongin tentang basic investing dan psikologi personal finance with Pina. Karena memang saat ini saya ada di Pina. Pina ini adalah platform perencana keuangan yang kita ada aplikasinya, kemudian kita juga ada jasa perencana keuangan. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya mau konsultasi keuangan bisa menggunakan Pina pastinya. Oke, Mas Bayu udah ready semua ya? Kita lanjut aja ya. Iya Bu, monggo Bu. Oke, sip kalau begitu. Nah, Mas Bayu, kalau misalnya sama Bapak Ibu semua teman-teman gitu ya, kalau kita melihat dunia ekonomi saat ini, kita khususnya kita melihat adalah generasi milenial, Gen Z, Alpha dan lain-lain gitu ya. Meningkatnya gaya hidup konsumtif milenial dengan pinjaman online. Ini tuh angkanya menarik sekali sejak tahun 2020 sejak ada COVID-19 masuk ke Indonesia. Kita lihat peminjam dengan usia di bawah 19 tahun. Jadi kalau tidak salah ini sudah mulai punya KTP, udah mulai pinjam-pinjam nih Mas Bayu sama Bapak Ibu. Angkanya mencapai 219,824 atau gitu ya. Banyak sekali juga teman-teman kita di luar sana, bukan di Kaprama pastinya kita ya. 85% memiliki kondisi finansial yang kurang baik karena gaya hidupnya boros, YOLO, FOMO, dan lain-lain gitu ya.
mulai dari utang konsumtif dan tidak bisa menabung. Oke, Mas Bayu pernah dengar misalnya teman-teman dari lingkungan Mas Bayu sendiri punya gaya hidup yang seperti ini, Mas Bayu? Oh, kalau itu jelas ada sih, Bu. Ini biasa Jelas tuh, ada gitu. ya, kayak misalnya kalau kita lihat pas zaman trennya Bitcoin lagi tinggi-tingginya, banyak teman-teman saya yang kejebak di situ. Oke, banyak banget ya. Gitu. Bahkan aku ada Banyak. beberapa klien juga yang waktu itu mereka ditawarkan gitu ya, kasih advice untuk investasinya yang modalnya aman dan lain-lain. Karena memang dunia ekonomi juga lagi gonjang-ganjing, tapi tetap maunya ke Bitcoin, kripto dan lain-lain. At the end sampai beliau Betul. meninggal pun gitu ya, asetnya tidak pernah kembali tuh Mas Baras gitu. Dan keluarganya Iya, bertanya, Mbak Rita, gimana nih aset anak saya? Aset kebanyakan di kripto sama Bitcoin gitu ya. At the end kemarin betul, di betul. Oktober klien saya tuh meninggal. Masih muda Mas Bayu, kurang lebih usianya 26 tahun gitu ya. Tapi memang tingkat gambling dengan investasinya tinggi sekali gitu ya. Oke, Betul. yuk kita lanjut. Bukan ini aja nih Mas Bayu sama Bapak Ibu. Oke. Ternyata Menteri Keuangan kita juga Ibu Sri Mulyani pernah mengungkapkan bahwa milenial kesulitan membeli rumah. Aku nggak tahu nih Mas Bayu udah punya rumah atau iming-iming rumah atau segala macam gitu ya. Karena generasi muda ini Oke. kemudian akan berumah tangga, kemudian membutuhkan rumah, tapi gitu ya mereka cannot afford untuk mendapatkan rumah. Artinya males lah gitu ya. Udahlah sewa rumah aja, di apartemen aja gitu kan ya. Jadi lebih banyak apa ya anak zaman sekarang itu ini ya pola pikirnya itu yang udahlah santai aja, udah nanti ada jalannya bla 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 gitu ya. Oke, nah kemudian bukan ini aja nih Mas Bayu gitu ya. Milenial itu tidak punya strategi investasi. Contoh kayak yang Mas Bayu tadi bilang gitu ya, informasikan bahwa banyak teman saya riset gitu ya, yang berinvestasi tapi tidak tahu apakah kondisi keuangannya memang sudah aman terlebih dahulu baru bisa berinvestasi, atau jangan-jangan berinvestasi dengan modalnya ngutang apalagi ke pinjol ilegal gitu ya, atau jangan-jangan gitu ya fondasinya belum kuat baik secara budgeting dan lain-lain tapi sudah memaksakan untuk berinvestasi. Karena banyak di luar sana berpikir bahwa investasi adalah satu-satunya cara untuk kaya dalam semalam. Betul nggak sih Mas Bayu? Betul. Biasanya tuh orang mikir untuk investasi itu adalah eh ceritanya jalan cepat kaya gitu. Oke, Nah, kadang jalan orang cepat tuh sering kaya ya. iya, orang sering salah kaprah di situ. Dikira tuh investasi tuh pasti untung. Oke, Itu baik. biasanya. Gitu ya. Dan ternyata hampir sekitar 69% dari generasi milenial Indonesia ini tidak memiliki strategi investasi. Gitu. Bisa jadi karena mindsetnya belum tepat tentang apa itu pengelolaan keuangan secara pribadi, apa itu tentang investasi, kemudian adanya distribusi apa ya, saat ini ya Mas gitu ya semua orang bisa mengakses ilmu secara bebas gitu ya dari sosial media dan lain-lain, bahkan kalau mereka saat ini punya influencer dan lain-lain mereka bisa mengikutinya begitu saja tanpa melihat apakah kondisi keuangannya memang bisa berinvestasi secara langsung gitu ya. Oke, kemudian nih Bapak Ibu gitu ya, kalau kita lihat milenial belum sehat secara finansial gitu. Hasil riset dari OCBC dan DXP Financial Fitness Index menunjukkan bahwa 85,6% generasi muda terlihat kurang sehat secara keuangan atau secara finansial ya gitu. Mungkin dari segi gaya oke lah, mungkin dari segi ilmu oke lah, tapi bagaimana dengan fondasi keuangannya? Nah, begitu banyak permasalahan yang terjadi dalam masyarakat kita mengenai keuangan gitu ya. Banyak sekali orang melihat bahwa ngomongin tentang perencanaan keuangan itu bagaimana kita mendapatkan pendapatan, kemudian bagaimana pengelolaan pengeluaran keuangan kita, bagaimana kita menambah aset kita, bagaimana kita mengkoridor tentang utang kita, bagaimana kita berinvestasi sebanyak-banyaknya, bagaimana kita punya dana darurat dan anggaran. Betul nggak nih Mas Bayu? Kalau kita ngomongin tentang keuangan, pasti yang dipikirnya hanya di bagian atas, betul nggak? Betul, Bu. Itu Betul betul banget banget ya. karena biasa orang tuh Hmm. sekedar ya. Ini kan ibaratnya atas tuh textbooks. Bawah itu tuh Ya. ibaratnya soft skill-nya yang kadang orang tuh Mhm. nggak sadar. Kadang orang merasa ah nggak penting-penting amat lah gitu. Ternyata itu yang paling Ya, penting. yes, betul banget. Nah, jadi banyak sekali masyarakat kita di luar sana nih Bapak Ibu gitu ya. Nanti kalau misalnya mau ada komen segala macam boleh aja di kolom chat. Kita mau raise hand ataupun misalnya mau open cam juga monggo silakan. Oke, ketika kita ngomongin tentang keuangan, di kepala kita tuh hanya berpikir bagaimana kita dapetin pendapatan yang sebesar-besarnya, bagaimana kita mengelola pengeluarannya, bagaimana cara kita menumbuh asetnya, bagaimana kita memperkecil hutang gitu ya.
Bagaimana kita memperbanyak dari sisi investasinya, karena investasinya di luar sana berpikir bahwa investasi adalah salah satu cara untuk kita mempercepat kekayaan. Terus bagaimana kita aman secara dana darurat, artinya kalau terjadi resiko, mitigasi resikonya juga sudah aman, dan bagaimana pola kita membuat budgetingnya. Biasanya masyarakat kita hanya berpikir di bagian atas, tapi gitu ya, setelah mereka punya pendapatan sebanyak-banyaknya, mengatur pengeluaran, nambah aset, kemudian utang diperkecil, investasi diperbesar, dana darurat diperbanyak, anggaran dibuat, tapi kok tidak pernah sampai pada tujuan keuangan gitu Mas Bayu. Pada saat terjadi kondisi gonjang-ganjing toko, mungkin di 2020, kenapa kok banyak sekali masyarakat kita itu ujung-ujungnya keuangan dan fondasi keuangannya juga amburadul gitu ya, jadi tidak kuat gitu. Nah, kenapa? Karena banyak yang kita tidak pernah terpikir bahwa satu gitu ya, apa sih yang nggak pernah terlihat dari sisi sebuah perencanaan keuangan pribadi kita. Satu, kita jangan-jangan punya money mindset yang belum tepat nih Mas Bayu. Kemudian jangan-jangan financial literasi kita juga masih di bawah standar gitu ya. Atau gitu ya, jangan-jangan financial behavior kita juga masih ya itu tadi menganggap bahwa udahlah gampang uang bisa dicari, udahlah gampang uang datang kok gitu ya. Selagi kita mau berusaha, udah tenang masih ada temen kok kalau misalnya kita kurang kita bisa ngutang dan lain-lain. Nah, artinya gitu ya, banyak sekali perencanaan keuangan di luar sana gitu ya, yang pada saat kita melakukan budgeting dan lain-lain tidak pernah tercapai sampai tujuannya karena gitu ya, jangan-jangan ada faktor money mindset atau pemahaman kita tentang uang yang tidak tepat. Kemudian yang kedua, jangan-jangan tingkat literasi kita masih sangat rendah. Atau jangan-jangan dipengaruhi oleh money mindset yang kurang tepat, financial literasi yang kurang tepat, mempengaruhi bagaimana cara kita memperlakukan uang atau financial behavior-nya kita. Nah, ini yang mau kita kupas tuntas nih Mas Bayu. Kenapa? Karena kalau kita nggak bahas tentang money mindset, kemudian literasi dan lain-lain dari background ya, ini akan mempengaruhi bagaimana keputusan kita tentang investasi. Banyak sekali orang di luar sana ketika baru mau berinvestasi hari ini nih baru masukin misalnya di saham A, B, dan C. Besok mereka berharap sahamnya bertumbuh. Ternyata sahamnya tidak bertumbuh. Kemudian keluar-keluar di sosial media bahwa wah investasi di saham merugikan bla 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 bla. Nah ini tadi gitu ya, kenapa kita perlu sekali mundur beberapa langkah memahami tentang personal finance dan sama money mindset-nya gitu ya. Oke, sampai sini nyaman ya Mas Bayu, kita lanjut. Mas Bayu, kalau kita Ya, ngomongin benar tentang boleh, money Bu. mindset, apa sih yang terbentuk di kepala atau yang dipikirkan oleh Mas Bayu itu seperti apa? Mungkin teman-teman boleh chat di kolom chat. Ketika kita ngomongin tentang money mindset, apa sih yang kepikiran di kepala kita? Silakan. Kalau kita bilang money mindset sih, kalau menurut saya, Bu, Mhm. itu mungkin lebih ke Mhm. arah bagaimana sebenarnya kita itu memposisikan diri kita dan uang. Mhm. Apakah kita hanya membantu kita, lalu ketika kita Mhm. mengelola uang itu, eh, pola pikir kita tuh nggak boleh yang apa-apa untung. Semua orang siap untung, Oke, tapi siap rugi nggak kalau terjadi apa-apa. Nah, kayak gitu misalnya. oke. Jadi money mindset itu lebih ke kita juga harus memitigasi resikonya, melakukan menggunakan uang segala macam itu harus ada mitigasi resikonya. Kita siap untung atau siap rugi kalau dari sisi investasi gitu ya Mas Bayu ya. Iya, betul, Bu, betul. Oke, mungkin kita bisa tanya ke teman-teman yang lain ya Mas Bayu. Oke, growth mindset in finance gitu dari Pak Karya Hutomo gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman yang bisa memberikan input gitu ya. Apa sih yang disebut dengan money mindset menurut teman-teman saat ini gitu? Karena money mindset ini akan berpengaruh bagaimana kita memperlakukan keuangan kita, bagaimana kita memutuskan apakah kita bisa berinvestasi atau tidak. Oke, silakan ada lagi nih Mas Bayu kita lempar ke teman-teman semua. Oke, ada yang mau komen apa itu money mindset? Oh, itu ada dari Ada Bu Putih Retno Pak mungkin? Karyana. Kolom chat ada tuh, Bu. Pak Karyana. Growth Mindset in Finance. Yes. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, kalau begitu kita langsung buka aja nih Mas Bayu. Gitu ya. Oke, Rik, sebenarnya apa sih
money mindset seperti itu gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang money mindset, ini adalah pola pikir keuangan yang merupakan manifestasi perilaku kita gitu ya, Anda semua dan kepercayaan yang kamu miliki tentang uang. Jadi pada saat kita ngomongin tentang money mindset, kita berpikir gitu ya, apa sih yang kita percaya tentang uang? Uang ini pada saat ada di tangan kita itu kita manifestasikan sebagai apa? Apakah sebagai harta kah? Apakah sebagai aset kah? Apakah jangan-jangan uang di kepala kita gitu ya kita manifestasikan sebagai power gitu. Nah, artinya gitu ya pola pikir atau money mindset kita tentang uang, kita mengartikan uang ini harus tepat karena kalau tidak tepat maka bisa berpengaruh pada financial behavior kita gitu ya. Oke, ini ada yang coba untuk menjawab gitu ya. Money mindset mungkin bagaimana making in maintenance more money gitu ya. Oke, thank you Mbak Putih gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin balik lagi tentang money mindset, sebenarnya banyak sekali yang kita masih belum paham nih, Mas Bayu sama Bapak Ibu semuanya. Oke, tipe-tipe orang pemahaman tentang uang itu ada macam-macam. Ada tipe yang money hoarder, ada yang tipe money avoider, gitu ya. Kemudian ada juga yang tipenya, nih kalau misalnya Bapak Ibu pengen lihat lagi gitu ya, ada tipe money warrior gitu ya. Ada tipenya money spender, kemudian ada tipe yang money strategist, dan ada tipe money investor. Nah, ada 6 tipe gitu ya kita dalam pemahaman kita tentang uang nih, atau money mindset yang terbentuk kita tentang uang. Oke. Coba di sini kita lihat ada tipenya money hoarder, di mana mereka ini merasa bahwa memiliki uang itu adalah segalanya, gitu ya. Ya, ini coba sekalian dilihat gitu ya, apakah kita masuk dalam keenam tipe ini, Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, kita merasa bahwa memiliki uang banyak adalah segalanya dan tidak ingin membiarkan uang itu keluar dari dompet kita bahkan untuk kebutuhan diri kita sendiri. Oke, ada nggak orang yang kayak gini? Ada. Oke, nah kemudian ada tipe yang kedua itu money avoider. Mereka ini enggan membicarakan atau memikirkan tentang keuangan mereka atau mungkin tidak memiliki perencanaan keuangan yang jelas. Ya udahlah jalanin aja gitu ya. Oke, kemudian ada juga tipe yang berpikirnya gitu ya, dia adalah money warrior, yaitu mereka sering memikirkan tentang kekurangan uang di masa depan dan tidak dapat menikmati hidup saat ini karena khawatir terus tentang masa depannya. Aduh, nanti masa depannya gimana ya? Pensiun gimana ya? Kalau punya anak seperti apa ya biayanya? Oke, kalau misalnya nanti aku nggak kerja lagi gimana ya? Semua dipikirin gitu ya, sehingga kayaknya nggak bisa nikmatin nih di masa yang saat ini gitu. Nah, kemudian ada tipenya money spender. Mereka mungkin memiliki hutang dan tidak memikirkan tentang masa depan keuangan mereka. Jadi ini tuh utang loh pikirannya. Gimana caranya punya barang pakai utang? Gimana caranya liburan pakai utang? Gimana semua gitu yang mereka lakukan untuk memenuhi kehidupannya itu semua pakai utang. Nah, kemudian ada kita bicara tentang tipenya adalah money strategy. Mereka mengambil keputusan keuangan berdasarkan perencanaan dan tujuan jangka panjang dan tidak mudah tergoda untuk membelanjakan uang secara impulsif gitu. Ada nggak orang kayak gini? Ada, udah pasti gitu ya. Nah, kemudian ada orang yang tipenya adalah money investor, orang ini memiliki pengetahuan tentang pasar keuangan dan berinvestasi secara bijaksana untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Oke, Mas Bayu sama Bapak Ibu, saat ini teman-teman ada di posisi yang mana? Apakah money hoarder, apakah money avoider, apakah money warrior, apakah money spender, money strategist, ataupun money investor? Oke, jangan-jangan kita nggak pernah sadar loh kita ada di sisi mana. Jangan-jangan kita pencampuran nih antara money hoarder sama money strategist misalnya gitu. Oke, kalau Mas Bayu berdasarkan dari 6 tipe ini, dirimu ada di mana nih Mas Bayu? Kalau saya nih mana ya? Money strategis masih lah. Cuman kadang masih jadi money Oke, spender juga, tergantung situasi oke, aja. oke. Jadi masih gabungan ya Mas Bayu ya gitu. Oke, kalau misalnya Bapak Iya. Ibu saat ini ada Mbak Putih, kemudian ada Pak Arianto, kemudian ada Pak Tian, kemudian ada Pak ini ada Pak Jason, ada Pak Steven juga. Kira-kira Bapak-bapak saat ini tuh ada di mana nih tipenya? Coba kita tunggu dulu nih Mas Bayu, kita lihat gitu ya. Karena banyak orang di luar sana, dulu termasuk saya sebelum menjadi seorang perencanaan keuangan, jangan-jangan saya ada di tipe semua ini gitu Mas Bayu gitu ya. Saya yang takut bagaimana masa depan saya gitu ya. Kemudian, aduh jangan-jangan dengan adanya gempuran sosial media saya juga teriming-iming untuk beli A, B, dan C gitu. Sehingga menggunakan jalur hutang dan lain-lain gitu ya. Atau jangan-jangan sempat juga mungkin saya ada di posisi yang kayaknya ngeluarin duit sayang banget bahkan untuk diri saya sendiri gitu ya. Oke, kita akan Betul, lihat. betul. Banyak jawabannya. Kayaknya semua deh ganti-gantian ya. Bukan Mbak Put katanya ganti-gantian. Kecuali berhutang tapi ya oke berarti nggak ada di money spender gitu ya.
Kadang-kadang di money hoarder juga kalau misalnya uangnya lagi terbatas gitu ya Mbak Putih ya. Atau jangan-jangan saya di money investor gitu ya, ketika saya punya uang banyak, kayaknya pengen jadi investor terus gitu. Jangan-jangan saya jadi money warrior juga nggak bro, yang mau khawatir masa depannya, apalagi kalau udah mau pensiun gitu kan ya. Oke, kata Mbak Putih, saya pribadi memilih no hutang supaya nggak pusing ditagih karena salah satu yang membuat kerutan di wajah adalah pusing mikirin utang yang jatuh tempo besok ya Mbak Putih ya. Oke, Benar. ada Mas Arianto seperti itu pernah ada di tiap posisi saat ini di usia 55 udah di sisi investor. Wah, keren banget Arianto gitu ya. Nah, makanya tadi jangan-jangan gitu ya dengan berjalannya waktu kita tanpa kita sadarin gitu ya bahwa ternyata money mindset kita tuh jangan-jangan pernah ada di posisi money planner gitu ya. Mungkin bagi yang fresh graduate mungkin ada di saat ini semuanya gimana caranya memenuhi kebutuhan untuk gaya hidup misalnya. Atau jangan-jangan pernah di satu sisi pada saat kita lagi nggak punya duit, kita ada di posisinya adalah money hoarder. Kayaknya mengeluarin duit itu sayang banget bahkan untuk diri sendiri kita ya. Dalam hidup semua keterbatasan gitu. Atau jangan-jangan nih kita ya, kita ada pernah di posisi money avoider. Jadi semua betul kata Pak Arianto ada masanya dan kita pernah ada di posisi keenam money money habit seperti ini kita ya. Oke, sampai sini aman ya Mas Bayu. Menarik nih gitu ya. Ternyata kita pernah ada di posisi keenam dari money mindset tadi gitu. Oke, yuk kita balik lagi Betul. nih Mas Bayu sama Bapak Ibu Oke, semuanya. siap, Bu. Sebenarnya kenapa sih kok kita tadi pernah ada di keenam tipe tadi? Karena tadi ada banyak hal gitu ya di belakang kita yang membentuk money mindset kita. Yang pertama adalah money belief. Yang kedua adalah financial background kita, gitu ya. Kemudian ada money experience kita. Kemudian yang terakhir yang mempengaruhi kita adalah financial literacy-nya. Nah, kita akan bongkar nih satu-satu. Apa sih itu money belief? Kenapa orang money belief ini bisa mempengaruhi keputusan kita akan uang? Kemudian financial background juga mempengaruhi kita akan uang. Kemudian pengalaman kita tentang uang baik buruknya juga mempengaruhi keputusan kita tentang uang. Bahkan yang terakhir adalah tingkat literasi keuangan kita. Nah, yang pertama, money belief ini adalah mencakup pandangan individu kita tentang uang. Gimana cara mendapatkannya, gimana cara kita mengelolanya, serta pengaruhnya pada kebahagiaan dan kesuksesan hidup kita. Kemudian financial background-nya adalah latar belakang seseorang dalam hal keuangan yang meliputi mulai dari pengetahuan, pengalaman, kondisi keuangan tertentu, psikologinya, dan lain-lain gitu ya. Sedangkan money experience ini lebih ke pengalaman keuangan kita ini dapat meliputi seperti pengalaman kita pernah nabung nggak sih gitu ya, kita pernah investasi nggak sih, pernah rugi nggak sih investasi kita, terus kalau rugi seperti apa, keluar di media sosial bahwa investasi itu nggak oke gitu ya, atau misalnya kita pernah dikecewakan misalnya terkena dengan investasi bodong dan lain-lain. Nah, experience kita tentang keuangan atau pengalaman ini yang akan nanti membentuk kita nanti jangan-jangan ada di money mindsetnya ada nomor 1, 2, 3 bahkan yang di 6 tadi gitu ya. Nah, jangan-jangan yang terakhir karena memang tingkat literasi dan diskusi keuangan kita juga masih sangat rendah, makanya aku hari ini thank you banget dengan teman-teman Ika Prama mau bekerja sama dengan Vina untuk kita memberikan lagi edukasi tentang apa sih itu personal finance gitu ya. Kalau ngomongin keuangan bisnis sih udah pasti ada ilmunya, tapi kalau personal finance kita belajarnya adalah learning by doing gitu ya. Oke, jangan-jangan tingkat literasi keuangan kita juga sangat rendah. Oke, yuk kita bongkar satu persatu nih. Oke, kita ngomongin tentang money belief nih Mas Bayu sama Bapak Ibu semuanya. Kalau kita ngomongin tentang money belief gitu kan ya, ada yang berpikir bahwa satu uang adalah akar dari kejahatan gitu. Jadi orang punya money belief bahwa uang itu adalah akar dari kejahatan. Atau yang kedua, uang itu sulit untuk didapetin. Kemudian yang ketiga, uang adalah sumber kebahagiaan. Yang terakhir, uang adalah alat penghidupan. Nah, money belief yang seperti apa nih yang ada dalam kehidupan kita saat ini atau ada yang di kepala kita tentang uang gitu. Apa sih kepercayaan kita tentang uang? Apakah kita percaya bahwa uang itu adalah akar dari sebuah kejahatan gitu ya? Dimana kalau kita masuk dalam individu yang seperti ini adalah individu yang memiliki keyakinan gitu ya, enggan untuk menghasilkan atau mengejar uang dengan tekad yang kuat. Alah udahlah ngapain kerja capek-capek, uang itu hanya sumber kejahatan, uang itu sumber keributan gitu. Nah, artinya ya udah let it flow aja gitu. Nah, kemudian ada yang bilang bahwa uang itu sulit didapatkan. Nah, individu yang memiliki keyakinan ini cenderung berpikir negatif tentang peluang penghasilan dan tidak percaya pada diri mereka sendiri untuk mencapai kesuksesan keuangan. Artinya gitu, udahlah uang tuh sulit didapat gitu ya. Yang ngapain juga lah, udah biarin aja deh, apa aja yang ada saat ini kerjanya aja udah gitu, nggak terlalu ngoyo banget gitu. Karena memang nyari uang tuh sulit itu gitu ya.
Nah, kemudian ada yang money belief-nya percaya bahwa uang adalah sumber kebahagiaan. Di mana kalau kita masuk dalam individu yang memiliki money belief seperti ini dia memiliki kepercayaan bahwa cenderung terlalu fokus pada uang sebagai sumber kebahagiaan. Cenderung dia mengabaikan aspek lain dari hidup yang penting dan mencari bagaimana mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Ada nggak? Ada, banyak banget gitu ya. Nah, kemudian uang adalah alat penghidupan. Pemahaman ini menekankan bahwa tujuan utama untuk hidup bukanlah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin uang, tapi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mencapai tujuan hidup yang lebih besar. Artinya, gitu ya, bahwa melihat uang itu bukan untuk dipuja-puja, karena uang itu hanya sebatas alat untuk biaya kehidupan, gitu. Nah, buat Bapak Ibu semua yang join hari ini, gitu ya, udah pada senior juga, lebih senior daripada Risa sama Mas Bayu, gitu ya. Kemudian ada yang junior dari saya dan Mas Bayu misalnya. Saat ini money belief kita ada di mana sih? Apakah ada di uang adalah alat kejahatan, uang sulit untuk didapatkan, atau uang adalah sumber kebahagiaan, atau uang hanya sebagai alat penghidupan? Oke, kalau Mas Bayu sendiri, dirimu percaya money belief-nya seperti apa nih Mas Bayu? Kalau saya sendiri sih mungkin ya kita nggak bisa bohong lah, uang adalah sumber kebahagiaan. Orang bilang Oke, money can buy happiness, ya dengan uang bisa beli kopi, ya bisa beli kue, yang oke. membahagiakan lah ya sedikit. Dan dari sana pun kita bisa membantu orang, membahagiakan sesama juga. Jadi kalau saya lebih tipe yang ngeliat ke sisi positifnya aja sih, Oke, sisi gitu. positifnya adalah uang adalah sumber kebahagiaan. Di kepala kita adalah uang itu adalah sumber kebahagiaan karena segala sesuatunya butuh uang gitu ya Mas Bayu ya. Oke, sedangkan kalau dari Mbak Putih, uang adalah alat penghidupan gitu ya. Dan tambah banyak uang bisa bikin tambah bahagia. Oke, berarti Mbak Putih ada dua-duanya. Uang sudah sebagai alat penghidupan, kemudian uang ada bisa digunakan untuk kita mencapai kebahagiaan. Walaupun tingkat kebahagiaan orang, setiap orang itu ukurannya beda-beda gitu ya. Oke, yuk kita lanjut lagi. Nah, ini adalah poin pertama yang membentuk kita tentang money mindset adalah money belief gitu ya. Bahwa ada 4 tipenya. Oke, kemudian ketika kita masukin yang kedua, ada namanya financial background. Nah, tidak menutup kemungkinan bagaimana pola asuh kita, dari mana kita berasal, ini juga mempengaruhi mindset kita, kita ya. Contoh, kita dilahirkan dari keluarga yang semua keterbatasan tentang keuangan, gitu ya. Dari pandangan orang tua yang sempit tentang uang, berbicara tentang uang adalah hal yang tabu, gitu ya. Selalu merasa tidak mampu, tidak bisa meraih, dan tidak bisa dapetin apa-apa yang diinginkan. Oke, jadi financial background dari kalau kita diberikan pola asuh tentang keuangan yang, aduh ngomongin uang tuh tabu, nggak usah dibahas deh gitu ya. Udahlah gitu ya, nggak usah selalu ngomongin uang, jalanin aja gitu. Nah ini berbeda ketika kita gitu ya dilahirkan dari keluarga yang serba gitu ya, memiliki pandangan orang tua yang terbuka tentang uang, kemudian sering berdiskusi tentang uang, bagaimana kondisi keuangan dan lain-lain gitu ya, berusaha menghabiskan waktu dan energi untuk pekerjaan yang terus membuahkan hasil yang baik. Artinya, kalau kita lebih simpelkan lagi gitu ya, financial background ini contoh. Kalau kita dilahirkan dari keluarga yang keterbatasan keuangan, menganggap tabu tentang uang, tidak pernah berbicara tentang uang, kemudian kita pernah mengalami rasanya tidak enak dengan kondisi keuangan, mulai dibully dan lain-lain, ada dua yang terbentuk gitu ya money mindsetnya. Pada saat nanti kita punya uang, maka uang bisa dijadikan power untuk membeli semua orang, bahkan harga diri orang lain gitu ya. Bahkan pada saat nanti kita punya uang, bisa jadi kita nggak mau hidup dengan keterbelakangan seperti itu gitu ya. Jadi ada dua mindset yang terbentuk kalau kita berasal dari keluarga yang keterbatasan dari sisi keuangan. Nah, kemudian juga bisa jadi pada saat kita dilahirkan dari keluarga yang memiliki kemampuan secara keuangan gitu ya, bisa jadi satu kita jadi lebih menganggap enteng tentang uang. Udah tentang uang tuh gampang. Keluarga tuh bisa bertahan sampai 7 turunan. Bagaimana dengan 7 turunan ke 8? Bisa aja uangnya udah habis kan ya. Oke, jadi dia lebih menggampangkan keuangan. Nah, bisa jadi kita terbentuk money mindsetnya pada saat kita dilahirkan dari keluarga yang memang berkecukupan, berpikir bahwa nanti bagaimana putra-putri kita juga kita akan perlakukan dengan hal yang sama gitu ya. Nah, jadi financial background seseorang ini juga menentukan bagaimana kita memahami pada saat uang itu ada di tangan kita gitu. Oke. Nah, ini ide yang kedua. Kita bicara tentang money mindset, kita bicara tentang financial background gitu ya. Money belief-nya kita udah. Nah, terakhir gitu ya, kita bicara tentang money experience gitu.
Di mana ada ketika pada saat kita memiliki uang mulai dari pengalaman, mulai dari menabung, pengalaman berinvestasi, pengalaman berutang gitu ya, atau misalnya ada juga pengalaman kurang uang dan lain-lain, ini tuh akan membentuk money mindset kita. Contoh, kalau kita punya pengalaman menabung yang kurang bagus misalnya, oh menabung tuh nggak bisa bikin kaya gitu ya, oh, uangnya berkurang terus, udah deh nggak usah nabung, taruh aja di bantal, misalnya begitu ya. Kemudian ada pengalaman utang piutang, ah capek deh ngutangin orang nggak pernah bayar, minjemnya aja baik-baik gitu ya, besok-besok nggak usah ngutangin orang deh gitu. Atau misalnya, wah enak ya ngutang gitu ya, kita bisa punya barang tapi bayarnya nanti gitu. Oke, kemudian kita punya pengalaman berinvestasi baik yang enak maupun yang enggak gitu ya. Contoh misalnya, ketika kita punya literasi keuangan dan investasi yang tepat gitu kan ya, pasti kita berinvestasi udah tahu tujuannya seperti apa. Jadi once kalau terjadi risiko, kita juga bisa paham dengan risikonya. Nah, kalau misalnya ada orang yang tidak terlalu paham dengan investasi, tiba-tiba langsung bermain ke saham misalnya gitu ya, berinvestasi di saham, kemudian kripto dan lain-lain, tiba-tiba uangnya hilang. Nah, ini akan memiliki money belief gitu ya, atau money mindset yang kurang tepat tentang investasi ke depannya. Begitu juga dengan pengalaman kurang uang gitu ya. Wah, nanti kalau aku kurang uang nggak enak nih gitu ya. Pokoknya besok-besok uang harus dijaga, jangan sampai kita kekurangan uang lagi. Ada juga yang ketika kurang uang, kemudian dia punya uang, akhirnya uang dihambur-hamburkan, jangan sampai dia susah lagi gitu ya. Harus nikmati hidup. Nah, money experience ini juga menjadi salah satu yang membentuk bagaimana kita memiliki money mindset gitu. Nah, yang terakhir nih Mas Bayu sama Bapak Ibu gitu ya, udah pasti tingkat literasi keuangannya. Karena banyak sekali gitu ya, orang di luar sana banyak uang tapi tidak terpapar dengan tingkat literasi keuangan yang tepat. Sehingga banyak sekali klien-klien saya yang memiliki pendapatan sekelas direktur dan lain-lain dengan pendapatannya 3 digit dan lain-lain, ternyata setiap bulan juga masih kekurangan tuh Mas Bayu gitu. Jadi tingkat jabatan, tingkat kepemilikan uang, aset dan lain-lain tidak menjamin bahwa financial literasi kita itu dalam posisi yang tepat gitu ya. Contoh, saat ini kita ada di mana? Apakah kita not literate, artinya tidak memiliki sama sekali pengetahuan tentang lembaga keuangan, produk dan jasa keuangan? Atau kita hanya sekedar tahu tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan? Atau jangan-jangan kita sudah paham tentang pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga keuangan serta produk jasa keuangannya, dan yang terakhir kita memiliki keterampilan dan menggunakan produk dan jasa keuangan. Nah, Bapak Ibu saat ini literasi keuangannya ada di level mana? Apakah di level 1, 2, 3, atau 4? Nah, Mas Bayu, kalau dirimu sendiri ada di level mana, Kak? Kalau saya mungkin masih ke arah sufficient aja ya, belum sampai well literate karena kalau saya sendiri dibilang terampil banget juga enggak, cuman sudah 2-3 tahun terakhir lumayan banyak sih untuk belajar tentang financial literacy ini seperti itu, gitu sih. Oke, artinya memang kalau kita mau kaya ya mau tidak mau lah ya gitu. Kita harus punya money mindsetnya dengan tapi memang tidak Betul. semudah itu. Karena pada saat membentuk money mindset itu ada 4 faktor yang tadi kita punya money belief, kemudian kita punya financial background-nya gitu ya. Kemudian tadi kita punya experience keuangannya baik atau buruk, kemudian yang terakhir bagaimana tingkat literasinya kita. Nah, keempat ini yang akan mempengaruhi bagaimana sih kita gitu ya menggunakan uang, mengartikan uang gitu ya. Yang artinya tadi bisa terbentuk namanya financial behavior yang lebih baik gitu ya. Jadi empat kategori ini yang menentukan financial behavior seseorang atau bagaimana nanti kita berperilaku tentang keuangannya. Jadi masalahnya bukan di banyak atau sedikitnya uang, tapi balik lagi permasalahan kenapa kita tidak pernah sukses atau mencapai tujuan keuangan kita, karena memang jangan-jangan gitu ya kesalahannya atau ketidaktepatannya ada di kita. Mungkin jangan-jangan kita nggak mau berinvestasi karena kita punya money experience yang buruk tentang investasi, atau jangan-jangan gitu ya kita menghambur-hamburkan uang karena kita punya financial background yang mungkin kita dari keterbatasan keuangan sehingga pada saat kita punya uang kita pengen hidupnya lebih enak gitu ya. Atau jangan-jangan gitu ya kita punya money belief yang tadi gitu ya kayaknya kita ketakutan banget akan uang dan lain-lain gitu. Nah, ini yang akan mempengaruhi gitu ya, yang akan mengacu pada cara individu memperlakukan dan mengelola uang dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, hal ini akan meliputi bagaimana sih keputusan kita tentang uang, mulai dari menabung, berinvestasi, beli barang gitu ya. Kemudian bagaimana pola pengaturan dan pengelolaan keuangan secara menyeluruh. Nah, oke, Mas Bayu sampai Bapak Ibu semuanya gitu ya. Ini kita bicara tentang baru money mindset dulu gitu. Kenapa? Karena pada saat kita money mindsetnya kurang tepat, maka ini akan mempengaruhi bagaimana keputusan kita akan berinvestasi. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin gitu ya, tentang money mindset ini udah pasti akan membentuk financial behavior yang akan lebih baik. Tapi udah pasti perjalanannya tidak mudah gitu ya. Karena kita harus melewati dari 4 tahap itu, kita mesti cek dulu kita ada di mana posisinya saat ini. That's why dalam perencana keuangan pribadi biasanya kita ngomong kita perlu lakukan namanya financial check up. Apakah pola pengaturan keuangan kita sudah tepat? Apakah budgeting untuk investasi kita sudah aman setiap bulannya? Atau jangan-jangan berinvestasi nunggu bonus, jangan-jangan berinvestasi kita pakai utang, dan jangan-jangan kita berinvestasi juga nggak paham tujuannya untuk apa gitu ya. Oke, nah kalau kita ngomongin gitu, sudah waktunya kita menjadi orang yang punya good money mindset gitu ya. Dimana yang pertama udah pasti kita membuat punya rencana keuangannya, kemudian bagaimana kita mengelola hutangnya, kemudian bagaimana kita mengelola pengeluaran, dan bagaimana juga kita mencari peluang keuntungan, apakah itu dari investasi bisnis dan lain-lain gitu ya. Kemudian selalu belajar tentang literasi keuangan karena sepersekian detik ilmu tentang keuangan itu selalu upgrade di masyarakat gitu ya. Kemudian bagaimana kita melihat untuk kita lebih suka berinvestasi. Tapi banyak sekali orang di luar sana belum paham apa sih itu investasi dan lain-lain. Berbeda cerita dengan teman-teman dari Ika Prama udah pasti gitu ya, investasi itu udah hatam banget nih Mas Bayu gitu ya. Saya hanya untuk mereminder aja karena banyak sekali orang paham investasi tapi tidak paham dengan tujuannya gitu ya. Kemudian orang paham berinvestasi tapi ternyata fondasi keuangannya juga tidak aman secara keuangan gitu. Yuk kita lanjut lagi. Nah, kalau kita ngomongin tentang investasi gitu ya, investasi kalau kita ngomong itu yang bagus adalah bagaikan tumbuhan gitu ya, ada prosesnya. Mulai dari dia ada bibitnya, ditempatkan di tempat apa tanah yang bagus gitu ya. Kemudian diberi pupuk, diperhatikan gitu ya. Nah, begitu juga dengan investasi kita. Banyak sekali orang berinvestasi, sekali aja berinvestasi misalnya secara langsung terus pengen cuannya 50% gitu ya. Atau ada orang yang berinvestasi bulan ini investasi, bulan depan off dulu, bulan depan uangnya ditarik gitu ya. Kenapa? Karena memang dari sisi budgetingnya tidak disisihkan dari awal gitu ya. Jadi pada saat ada nabung, pada saat ada investasi, nggak ada ya ditarik lagi gitu. Jadi itu bukan berinvestasi, tapi merupakan tempat singgah aja gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin tentang investasi, teman-teman juga sudah pasti sudah paham gitu ya, bahwa investasi itu ada dua jenisnya, mulai dari real dan mulai dari paper asset gitu. Nah, banyak sekali orang di luar sana masih berinvestasi di tempat-tempat yang real aja, artinya dilihat gitu ya, seperti rumah, emas gitu dan lainnya. Sedangkan mereka masih belum terlalu paham tentang investasi di paper asset gitu. Padahal kalau misalnya kita ambil sebuah analogi, jangan pernah menaruh telur dalam satu keranjang karena ketika keranjangnya jatuh telurnya pecah semua. That's why perlu diversifikasi. Walaupun banyak juga mentor-mentor investasi yang bilang nggak perlu diversifikasi, tinggal disesuaikan aja tujuan keuangannya mau kemana, maka investasi atau kendaraannya kamu bisa pilih gitu. Yang penting kamu tadi paham investasi, hanya berpikir bagaimana dapat keuntungan. Betul kata Mas Bayu gitu ya. Tidak berpikir bagaimana kita bisa memanage ekspektasi risiko yang tinggi dari investasi yang kita pilih. Nah, investasi itu balik lagi ada dua, ada rumah, ada emas dan lain-lain. Ada juga yang dalam paper, ada saham, obligasi, reksadana, dan ada juga saat ini namanya peer-to-peer lending gitu ya. Oke, kalau kita ngomongin investasi, kita selalu membaginya menjadi 3 bagian nih Mas Bayu sama teman-teman semua. Mungkin ada yang oke, yang ada yang setuju, ada juga yang tidak. Balik lagi ngomongin tentang personal finance itu kita bicara disesuaikan dengan tingkat literasi kita, disesuaikan juga dengan tingkat keamanan kita, kenyamanan kita, dan tingkat pemahaman kita gitu ya. Nah, kalau saya pribadi gitu ya dengan teman-teman di Cina, kita membaginya investasi itu menjadi 3. Ada kita bicara tentang investasi untuk menjaga likuiditasnya. Oke, kemudian ada investasi untuk kita dapetin yang namanya capital gain-nya.
Kemudian kita bicara tentang bagaimana kita berinvestasi untuk dapetin cash flow. Karena banyak sekali di luar sana digaungkan investasi itu bisa mendapatkan keuntungan setiap bulan, yang nanti keuntungan itu bisa ditambahkan untuk menambah cash flow setiap bulannya. Kalau misalnya pendapatan kita ternyata tidak mencukupi, maka bisa menambah pendapatan dari sisi cash flow dengan kita berinvestasi, gitu ya. Nah, ini ada yang namanya investasi itu ada yang resikonya rendah, ada yang resikonya tinggi, gitu ya. Jadi kita benar-benar harus paham pada saat kita memilih strategi investasi apa yang kita lakukan untuk mencapai tujuan keuangan kita mesti paham resiko-resikonya. Kemudian banyak orang yang bilang gini, tak kenal maka tak sayang. Jadi ada baiknya belajar terlebih dahulu investasi layar ke atas sebelum kita langsung terjun ke dunia investasi. Kenapa? Karena tadi di poin ketiga gitu ya, money experience orang tentang sesuatu yang buruk, maka ini akan mempengaruhi orang lain dengan apa ya, keburukannya juga gitu ya. Pengalaman buruknya akan berpengaruh buat orang lain pada saat mengambil keputusan tentang uang juga gitu. Nah, jadi pada saat ini kita ngomongin tentang money experience juga harus sangat diperhatikan gitu ya. Gak berani tutupin landing deh gitu ya, ribet prosesnya, nggak segampang saham atau reksadana. Oke, thank you Mbak Putih gitu ya. Jadi balik lagi, semua tergantung dari sisi ke tingkat keamanan, kenyamanan, dan bagaimana kita paham tentang resiko-resiko dari investasi yang akan kita pilih. Oke, yuk kita lanjut lagi nih Bapak Ibu semuanya. Kalau kita ngomongin tentang investasi, ada modelnya capital gain versus cash flow gitu ya. Nah, jadi ada angsa bertelur emas, kita bicaranya dengan capital gain, ada bicaranya kita tentang cash flow. Nah, cash flow ini artinya setiap bulan, contoh misalnya kalau ada angsa gitu ya, dia bertelurnya emas gitu ya. Oke, Bapak Ibu mau ngambilnya kalau telurnya setiap bulan ya, telurnya ini kita ambil kemudian dijual, maka kita dapetinnya cash flow. Tapi kalau nanti angsanya yang kita jual gitu ya, tapi angsanya udah kita kasih pupuk, dedek dan lain-lain gitu ya, udah semakin besar, maka itu nanti kita dapetin namanya capital gain. Nah, jadi kita juga harus paham gitu ya, mau dapetin untungnya sekarang atau mau dapetin untungnya nanti untuk jangka panjang gitu kan ya. Oke, yuk kita lanjut lagi. Nah, kalau misalnya ngomongin kinerja dari cara kerja investasi, udah pasti ya gitu ya, udah pasti yang namanya berinvestasi itu ada modal awal, kemudian dari modal ini ada keuntungannya gitu. Nah, jadi ada modal awal, kemudian kita investasinya secara berkala, kemudian ada periode investasinya, artinya kita udah planning jauh-jauh apakah investasi kita itu untuk jangka waktu misalnya di bawah 1 tahun, di atas 2 tahun, atau di atas 5 tahun gitu ya. Nah, ini kita mesti tahu dulu. Kemudian bagaimana keuntungan investasinya. Nah, dari sini baru ada strategi-strateginya. Kalau misalnya pada saat kita mau berinvestasi itu kita mesti tahu dulu tujuan kita berinvestasi untuk apa. Apakah untuk dana pensiun, dana pendidikan anak, dana pernikahan, dana DP rumah, dan lain-lain gitu ya. Kemudian kita mesti tahu lagi yang kedua adalah berapa sih targetnya. Apakah 1 juta, 1 M, apakah 500 juta gitu. Kemudian yang ketiga kita mesti tahu dulu berapa yang kita bisa investasikan rutin secara setiap bulannya gitu ya. Kemudian yang keempat baru kita memilih instrumen investasi atau kendaraan apa yang kita pilih untuk mencapai tujuan keuangan kita tadi. Kemudian kita juga kita sering review keuangan kita masing-masing. Kenapa saya bilang kendaraan? Karena pasti tujuan keuangan saya dengan Mas Bayu berbeda, nanti juga berbeda, dengan Pak Ahmad juga berbeda, dengan Mbak Muri dan lain-lain juga berbeda. Contoh kasus, saat ini saya sedang mempersiapkan investasi untuk putra saya yang tahun ini akan masuk ke dalam perkuliahan misalnya. Pengennya masuk ke kedokteran, otomatis akan berbeda dengan Mas Bayu yang misalnya baru berkeluarga. Nah, jadi investasi itu tidak bisa disamakan antara orang satu dengan orang lain. Kenapa? Karena satu, tujuan keuangan kita berbeda. Kedua, tingkat pemahaman kita tentang investasi juga berbeda. Kemudian yang ketiga, targetnya kita juga berbeda. Keempat, jangka waktunya juga berbeda gitu ya. Jadi tidak pernah bisa disamakan. Contoh misalnya, saya biasanya ambil contohnya seperti ini. Saya dari Jakarta Timur mau ke Medan misalnya. Kemudian Mas Bayu sama-sama dari Jakarta Timur, tapi Mas Bayu mau ke Jepang gitu. Kita akan menggunakan kendaraan yang berbeda gitu. Kenapa? Karena mungkin Mas Bayu akan pakai pesawat yang misalnya VVIP.
Atau saya tempuh dengan bawa mobil sendiri gitu ya. Nah, apapun itu pilihan kendaraannya, udah pasti ada tingkat resikonya masing-masing. Kalau mau cepat, ya udah pasti resikonya juga tinggi. Kalau mau lama, ya itu tadi, resiko returnnya juga udah pasti kelihatan. Nah, seperti itu sih ibaratnya Bapak Ibu gitu ya. Jadi, kalau kita ngomongin cara kerja investasi, kita mesti pasti tahu dulu modal awal kita berapa, kemudian berapa yang kita bisa investasikan rutin setiap bulan, berapa periode investasinya, kemudian berapa keuntungan yang akan kita dapatkan. That's why kenapa perlu sekali kita paham bagaimana kondisi keuangan kita, apakah memang pantas untuk mencapai tujuan keuangan A, B, dan C. Karena banyak sekali begini, Fik, aku pengen punya uang 1 miliar misalnya gitu ya. Dalam waktu berapa lama? Dalam waktu misalnya 24 bulan. Berapa yang bisa disisihin? Oh ternyata yang bisa disisihin adalah 2 juta misalnya. Artinya setahun adalah 24 juta. Betul nggak? Kalau dalam waktu 24 bulan berarti uang yang kita sisihkan adalah 48 juta. Kalau kita hitung-hitungannya biasa. Kalaupun nanti kita masukkan ke dalam saham dengan tingkat return 10% atau misalnya ke reksadana pasar uang dengan 4 atau 5% gitu, kira-kira cukup nggak untuk dapetin 1 miliar? No, enggak gitu. Makanya tadi kita perlu balik lagi paham posisi keuangan kita ada di mana sehingga startnya itu kita lebih paham gitu ya. Oke, yuk kita lanjut lagi. Nah, kemudian kalau kita ngomongin tentang investasi, kita berkenalan dulu dengan reksadana. Teman-teman pasti udah paham banget lah ya gitu ya tentang reksadana dengan modalnya minim, kemudian mudah bisa diakses, dipindah pun bisa juga untuk membeli saham dan reksadana, kemudian waktunya fleksibel dan variatif. Kalau saya ngomong tentang reksadana itu begini, ibarat kayak kita lagi lapar, kita mau makan, ada dua pilihannya, mau masak sendiri atau dimasakin sama chefnya. Nah, kalau kita pilihnya adalah nggak mau repot dan mau dimasakin, mau makan apa aja dan bebas gitu kan ya, terima beres, maka kita pilihnya namanya reksadana. Artinya kita udah tinggal terima beres, bagaimana kita berinvestasi aja terus ya. Nah, reksadana ini ada macam-macamnya. Ada reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan reksadana saham. Untuk ini sih basicnya teman-teman pasti udah sangat paham di teman-teman di Instagram gitu ya. Karena mainannya udah bukan di reksadana kali ya Mas Bayu ya, udah pada di saham, kripto gitu ya, Bitcoin dan lain-lain, bener ya Mas Bayu ya. Tapi Kalau jangan-jangan kita ada lebih teman-teman ke yang arah ikut Mas saham sih, Bayu Bu. belum bergabung gitu ya. Bisa jadi reksadana untuk pemula menjadi pilihan gitu. Oke. Nah, Betul. kemudian kalau kita ngomongin, halo Mas Bayu, Iya, iya. Masuk, Bu, suara saya. aman ya? Aman, aman, aman. Oke, yuk kita balik lagi. Nah, kalau kita ngomongin tentang saham, nah tadi kan bisa bilang gitu kan ya, kalau ngomongin tentang investasi, kalau kita nggak mau repot, dimasakin, ya pasti pakainya namanya reksadana. Tapi kalau misalnya kita mau makan, tapi kita mau repot, kita mau pilih menunya, bla 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 dari bumbu dan lain-lain, kita ramu sendiri, maka kita pilih yang namanya saham gitu ya. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang saham, banyak sekali gitu ya teknik-tekniknya, bagaimana cara memilih saham, mulai dari fundamentalnya gitu kan ya, kemudian dari analisa teknikal dan lain-lain. Ini buat teman-teman yang belum join di klubnya Ika Prama, kayaknya langsung join ya Mas Bayu ya, karena mau ngomongin tentang saham ini udah pasti jagonya nih, betul ya? Bisa, bisa, Bu. Nanti Ya, kita di langsung. saham club banyak kok yang bisa bantuin buat diskusi, Tuh, ya gitu. kan? Siapa jadi langsung aja gabung gitu kan ya. Oke, jadi buat teman-teman semua, itulah tadi kita ngomongin tentang jenis-jenis saham gitu ya. Apa jenis-jenis dari investasi, ada reksadana dan ada saham. Apa bedanya? Yaitu tadi, kalau misalnya nggak mau repot, ya pilihlah reksadana. Tapi kalau misalnya mau repot, ramu sendiri dan lain-lain, ya pilihlah saham. Gimana caranya? Kalau di Indonesia fundamental dan teknikalnya, gimana lagi pengen tahu lebih detail, langsung gabung ke klubnya Ika Prama pastinya ya. Oke, yuk kita lanjut lagi nih teman-teman gitu ya. Pada saat kita ngomongin tentang investasi, kita berkenalan dengan obligasi. Oke, ada obligasi pemerintah dan korporasi. Saat ini gitu ya, ada yang modelnya retail dan ada juga yang modelnya non retail. Ada juga yang saat ini ya kalau kita ngomongin tentang obligasi ini buat teman-teman yang memang punya tujuannya adalah jangka pendek atau jangka menengah, kemudian tidak terlalu paham dengan investasi dan lain-lain, ini juga menjadi satu pilihan. Sekalian kita juga membantu negara pastinya ya Mas Bayu ya. Oke, Iya, betul, Bu. kemudian kita berkenalan dengan peer-to-peer lending. Tadi kata Bu Putih, aku nggak mau Aris pakai peer-to-peer lending gitu kan ya, ribet gitu kan ya, nggak sesuai gitu. Oke, nggak apa-apa Bu Putih gitu ya, tapi kita perlu informasikan ini ada namanya saat ini lagi hits juga peer-to-peer lending. Kalau tidak salah sejak tahun 2019 peer-to-peer lending ini sudah mulai marak gitu ya.
Oke, peer-to-peer lending ini kalau saya mengibaratkan adalah orang yang mempertemukan antara orang yang punya duit sama orang yang mau berhutang gitu ya. Kalau kita mau berhutang salah satunya adalah kita ke bank gitu, tapi kan di bank itu persyaratannya juga tidak mudah gitu ya. Nah, ini ada yang lebih mudah gitu ya, yang tadi tapi tergantung juga sih persyaratan setiap peer-to-peer lending itu berbeda-beda gitu ya. Bu Putih punya pengalaman bahwa peer-to-peer lending itu ribet bla 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 bla. Nah, ini membentuk money experience akhirnya Bu Putih nggak mau lagi menggunakan yang namanya peer-to-peer lending gitu ya. Nah, peer-to-peer lending ini dia mempertemukan antara orang yang meminjam duit sama orang yang punya duit gitu ya. Jadi dia mempertemukan kalau yang investor itu kita sebutnya lender, kalau yang minjem duit itu kita sebut namanya borrower. Sudah pasti ini juga ada tingkat keuntungannya, kemudian ada tingkat resikonya juga gitu ya. Jadi kita memang mesti harus perhatikan term and condition-nya. Kemudian ada jaminannya atau tidak. Kalau di perbankan kan udah pasti ada jaminannya. Kalau dari peer-to-peer lending, kalau dia terjadi gagal bayar dan lain-lain, ini ada jaminan atau tidak buat si para lender atau investornya, gitu ya. Oke, yuk. Terus kita ngomongin tentang keuntungannya, ada pasti ada bunga juga sama dengan perbankan, oke? Nah, karena saya dari perencana keuangan, kita terikat kode etik gitu ya dari Otoritas Jasa Keuangan, bahkan kode etik dari Certified Financial Planner sendiri, bahwa kita memberikan edukasi gitu ya di masyarakat, memang investasi-investasi yang underlying-nya adalah Otoritas Jasa Keuangan. Kita mulai di sini ada reksadana pasar uang gitu ya, kemudian ada reksadana obligasi, saham, campuran gitu. Kemudian ada obligasi, ada saham, dan ada peer-to-peer lending yang memang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Jadi dari kita sendiri, kita tidak menyarankan untuk misalnya berinvestasi di tempat-tempat yang berisiko tinggi kalau memang kondisi keuangannya memang tidak tepat. Tapi kalau misalnya nasabah atau klien yang memang sudah paham, maka go ahead lakukan gitu ya. Tapi kita sendiri memang terikat kode etik bahwa pada saat kita memegang memberikan advice untuk keuangan klien memang harus ada di underlying Otoritas Jasa Keuangan. Oke, begitu sih Mas Bayu topik kita hari ini gitu ya. Dan dari Pina sendiri kita bisa memfasilitasi buat teman-teman bisa melakukan pencatatan keuangannya gitu ya dari sisi budgetingnya, karena hari ini memang kita ngomongnya tentang money mindset, tidak ngomongin tentang budgeting. Mungkin next di sesi berikutnya kita akan ngomongin tentang bagaimana sih kita membuat perencana keuangan sehingga kita bisa berinvestasi secara rutin. Jadi investasinya nggak on off gitu ya, tapi investasinya rutin dan bagaimana membuat peluang-peluang dari sisi strategi investasinya. Nah, ini bisa digunakan menggunakan aplikasi Vina, di mana di sini kita bisa dalam satu aplikasi kita bisa bikin budgetingnya, kemudian yang kedua kita bisa membuat goalnya, misalnya contoh untuk dana darurat berapa sih yang kita butuhkan, mungkin untuk dana pendidikan anak, dana pensiun, dan lain-lain, ini bisa dihitung dengan menggunakan aplikasi dari Pina gitu ya. Kemudian kita juga bisa langsung berinvestasi di Pina, jadi one stop solution dari awal sampai akhir kita ada. Dan kalau misalnya pusing apakah tujuan keuangannya bisa terwujud atau enggak, bisa langsung dikonsultasikan ke para perencana keuangan di Pina. Pastinya gitu ya, Mas Bayu, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ada rekomendasinya seperti apa gitu ya. Jadi memang bisa langsung digunakan. Nah, sekian materi kita kali ini. Semoga bisa merubah cara berpikir kita tentang uang, walaupun materinya juga singkat sekali, padat gitu ya. Tapi paling tidak bisa bermanfaat buat teman-teman bahwa keputusan kita tentang uang itu sangat dipengaruhi oleh money mindset kita. Dan money mindset dipengaruhi oleh 4 tadi poinnya, yang memang bagaimana ini menentukan financial behavior kita itu baik atau tidak gitu ya. Dan buat teman-teman Ika Prama yang join hari ini mendapatkan kesempatan untuk bisa mengkonsultasikan keuangan atau anggaran atau sisi budgetingnya dengan para perencana keuangan di Pina, tinggal di scan aja barcode-nya, nanti akan langsung gitu ya bisa bikin jadwal untuk sesi konsultasinya. Oke, seperti itu Mas Bayu, saya kembalikan ke Mas Bayu, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Eh, dari teman-teman mungkin kita tanya jawab sedikit mungkin kalau Ya, ada yang mau bertanya. Ini sebelumnya saya saya bantu jawab sedikit untuk Mas Jason Matthew. ya. Ini Mas Jason ada nanya, apakah hari ini ada juga dibahas instrumen yang belum liquid seperti structured warrant, jual beli obligasi di Reka Mm-mm. Ika, di infra, prospek properti. Nah, saya bantu jawab buat Mas Jason. Ini materinya lumayan detail sebenarnya, sangat mendalam. Karena hari ini kita topiknya Mm. basic, jadi kita nggak bahas dulu untuk topik ini. Nanti mungkin Mm-mm. kita bisa bahas di di lain waktu.
Mungkin juga Bu Rista bisa nih karena udah ada CFA kan ya Bu sama WMI ya Bu. Ya, Mas Bayu. Oke, Gitu. jadi Nanti memang topik kita hari ini kita hanya membahas tentang dari sisi money mindset-nya gitu ya. Kemudian tentang benefit dari investasinya. Kalau untuk seawaran dan lain-lain gitu ya, nanti tuh ada sesi berikut ini udah expert banget nih Mas Bayu gitu kan ya. Kan teman-teman kayaknya udah nggak bisa ngomongin money mindset ataupun investasi yang basic gitu ya. Investasi yang gimana caranya besok bisa kaya gitu ya Mas Bayu. iya. Oke. Oke. Dari teman-teman lain mungkin ada yang mau bertanya? Oke, silakan teman-teman. Mungkin kalau misalnya kita Mungkin. waktunya bisa lebih cepat selesai juga tidak masalah ya Mas Bayu ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kalau dari saya mungkin saya ada mau satu pertanyaan Bu. Eh, Sebenarnya gimana sih? Ada nggak cara buat kita bisa menilai diri kita? Kita tuh di tipe, sorry, tadi saya lupa bagiannya. Kita itu kalau misalnya membentuk financial behavior, gimana sih cara mengidentifikasinya? Kita tuh si A, si B kita itu apakah yang eh, tipe orangnya itu adalah tadi sorry, tipe orangnya adalah yang lebih suka apa? Behavior-nya tuh lebih cocok ke arah menabung, terus bagaimana kita melihat eh, cara kita membelanjakan uang. Kadang kan kita saking mudahnya ngeluarin uang tuh sampai nggak sadar kalau kita tuh mungkin melakukan yang kita tuh tipe yang sangat spender gitu. Gimana mengidentifikasi kita tuh tipe yang mana gitu? Oke, sebenarnya begini Mas Bayu, setuju ya tadi dengan Pak siapa tadi Pak Anto apa siapa gitu ya bahwa semua orang itu pasti akan ada di posisi yang tadi ada money spender gitu ya, ada yang misalnya tipe warrior dan lain-lain. Berjalan dengan waktu nih Mas Bayu. Contoh misalnya, coba ya kita flashback lagi. Pada saat kita baru lulus kuliah gitu ya, kita merasa bahwa wah, punya uang nih pertama kali gitu ya, udah dihabis-habisin aja deh gitu. Karena baru punya uang, biasanya uang dikasih oleh orang tua gitu ya Mas Bayu ya. Oke, mungkin pada saat kita baru fresh graduate lulus kuliah gitu ya merasa punya uang kemudian bisa beli A B dan C ini kita jangan-jangan masuknya ke dalam money spender gitu ya yang kerjanya itu bisa aja karena untuk apa kebutuhan bahkan gaya hidup dan lain-lain ujung-ujungnya kita ngutang gitu ya atau misalnya kalau misalnya kita saat ini gini ya kita punya pengalaman misalnya oh baru kerja nih gitu ya oke ketika baru kerja tapi kita masuk dalam financial background yang dulu kayaknya sulit banget untuk dapatin keuangan dan lain-lain gitu ya pada saat nanti aku bekerja punya duit, nanti aku bisa bisa aja nih gitu ya, berpotensi masuk ke dalam kategori yang tadi gitu, yang pertama gitu ya, yang artinya ketika punya uang tuh takut banget uangnya mau dikeluarin, bahkan untuk diri sendiri tuh jangan gitu ya. Bahkan banyak orang yang bilang, oh terlalu pelit tuh sama diri lu sendiri gitu, bla 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 gitu. Ada nggak ada gitu. Nah, jadi Ada. semuanya tuh bisa diidentifikasi gitu ya berdasarkan. Coba deh kita cooling down dulu, kita flashback lagi, coba dicek lagi dari kondisi keuangannya, di list dulu semuanya. Oh ternyata uangku tuh gitu ya dibudgeting tuh ya Mas Bayu gitu ya bisa kelihatan oh ternyata aku tuh terlalu banyak beli baju oh oke oh jangan-jangan aku terlalu banyak misalnya terlalu menganggap uang itu udahlah gampang uang itu bisa dicari bla 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 gitu menggampangkan uang nah itu bisa ke tracking dengan pengeluaran kita setiap bulan tuh kemana sih gitu ya apakah terlalu banyak jajan apakah terlalu banyak misalnya apa ya tadi ngutang gitu ya atau misalnya kita terlalu menggampangkan uang atau jangan-jangan kita terlalu pelit gitu ya atau jangan-jangan kita terlalu banyak sisi investasinya tapi keamanannya nggak ada gitu ya nah itu sebenarnya bisa kelihatan nah nanti mungkin kita akan ada sesi berikutnya adalah bagaimana membuat budgeting sehingga tadi gitu ya perilaku atau habit keuangan kita itu bisa kelihatan dengan detail gitu ya Mas Bayu gitu termasuk tadi apakah kita memiliki kemampuan untuk berinvestasi secara rutin atau jangan-jangan sebenarnya gitu ya kita nggak pernah bisa berinvestasi karena mungkin jangan-jangan pengeluaran kita lebih besar daripada pendapatan. Nah, itu nanti akan ada di next sesinya tuh, Mas Bayu. Seperti itu. Baik, Bu. Terima Ya, kasih. mau tanya? Ya, Boleh, silakan, Pak. silakan, Pak. Ya, terima kasih Mas sama Mbak Pina juga. Ada sedikit yang mungkin entah tanya atau komentar katakanlah. Jadi begini, terima kasih tadi sistematikanya sangat bagus sekali sehingga kita bisa mendapatkan gambaran gitu mengenai investasi ini. Hanya ada satu pertanyaan yang selalu
ada di benak saya. Ini kita bicarakan tentang investasi di dalam mata uang rupiah, itu ya Iya, Bu. Pak. Nah, saya berpikir yang sangat fundamental itu di sini adalah nilai rupiahnya. Artinya relatif kita bandingkan terhadap US dollar ataupun euro ataupun yen dan lain sebagainya. Karena ya pondasinya adalah rupiah. Nah, yang saya perhatikan selama katakanlah mungkin berapa puluh tahun, nilai rupiah ini turun terus gitu. Saya tidak mengatakan itu berdasarkan inflasi, melainkan Ya. depresiasi dari mata uang rupiahnya terhadap mata uang asing lainnya. Katakanlah US dollar, euro, dan lain sebagainya. Nah, kalau saya berinvestasi seperti yang dikatakan Ibu tadi, apakah ini jangka pendek, jangka panjang, ataukah untuk cash flow, ataukah untuk capital gain, artinya harta atau aset saya itu di dalam rupiah. Nah, dengan berjalannya waktu, entah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, nilai aset saya tuh akan selalu berkurang gitu loh. Itu yang jadi masalah buat saya. Karena saya diam di Republik Indonesia dan saya berinvestasi di dalam rupiah. Dan mata uangnya rupiah itu sendiri terdepresiasi terhadap mata uang asing lainnya. Gitu. Sehingga dengan kata lain, selama 5, 10, 20 tahun, baik yang sudah lalu maupun yang akan datang, nilai aset saya tuh berkurang secara otomatis gitu loh. Itu aja yang fundamental bagi saya gitu ya. Kira-kira gimana Ya, itu, Bu Tina? Oke, Makasih. bagus. Oke, negara ini bagus banget gitu ya. Riz, kalau aku berinvestasi tadi berdasarkan tadi underlying OJK gitu ya, bla 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 begitu banyak gitu ya. Tapi ternyata kan nilai rupiah ini kan terus tergerus gitu kan ya, dibandingkan dengan mata uang asing. Oke, Pak, sebenarnya begini, kalau kita ngomongin tentang dari sisi apa ya, pertumbuhan aset gitu kan ya. Makanya tadi kita dibilang di awal adalah ada namanya diversifikasi. Enggak semuanya Bapak harus misalnya investasikan di dalam bentuk yang ada rupiahnya gitu kan ya, kayak misalnya rumah dan lain-lain gitu. Tapi Bapak bisa juga misalnya berinvestasi untuk investasi yang misalnya kayak misalnya di mata uang asing dan lain-lain gitu. Itu boleh juga nih Pak Taruman Negara gitu ya. Tinggal apapun keputusan yang kita ambil dari sisi investasi, mau kita berinvestasi mengambil aset dari luar gitu ya, atau misalnya produk-produk investasi luar, otomatis kita juga mesti paham pada saat nanti aset itu kita cairkan dan uangnya masuk ke Indonesia, itu peraturannya seperti apa Pak Taruman Negara gitu ya. Karena saat ini kita sebagai wajib pajak Indonesia, wajib pajak negara Indonesia, kemudian kita juga sebagai warga negara Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, maka yang berlaku dari sistem investasi, kemudian dan lain-lain juga adalah dari Republik Indonesia itu sendiri gitu ya. Tidak masalah kalau misalnya saat ini Bapak ingin berinvestasi dengan produk-produk investasi dari luar atau dari negara luar gitu ya. Bahkan banyak sekali teman-teman atau klien saya juga punya produk dari asuransi itu asuransi luar dan lain-lain. Tidak masalah. Tapi kalau terjadi resiko kitanya kenapa-napa dan aset-aset itu harus dicairkan atau dilikuidkan gitu ya. Kemudian uangnya masuk ke negara kita, masuk ke rekening kita yang ada di Indonesia, artinya kita juga mesti paham dari sisi perpajakan dan aturan dari negara Indonesia itu sendiri. Jadi sekali lagi di Tata Rumah Negara, kalau saya pribadi tidak masalah Pak, Bapak mau punya aset dalam bentuk investasi-investasi di negara luar atau misalnya dalam bentuk mata uang asing gitu dan lain-lain, itu tidak masalah. Karena memang juga kita perlu diversifikasi. Yang paham tentang apa yang kita butuhkan adalah kita sendiri gitu ya, Pak Rumah Negara gitu ya. Contoh Bapak bilang bahwa aku udah punya banyak nih risk gitu, bahkan mau pensiun pun tapi ternyata kok asetnya nggak cukup juga nih misalnya untuk pensiun gitu ya, asetnya nggak bertumbuh dan lain-lain gitu. Mau berinvestasi di luar, monggo-monggo aja, yang penting Bapak paham, kemudian Bapak juga nyaman, Bapak juga paham targetnya harus seperti apa, kemudian resiko-resikonya ketika uangnya nanti masuk ke Indonesia itu juga seperti apa. Gitu sih Pak Rumah Negara. Gitu ya, Mas Bayu mungkin mau menambahkan, silakan. Oke, mungkin kalau dari saya, ini kita lebih ke arah udah ngomongin hedging nih Pak, menjaga nilai uang. Nah, kalau buat hedging ini sebenarnya untuk kita di mata uang rupiah, itu memang kita lebih baik coba
menyusun strategi lah. Paling minim kita masuk sejenis reksadana atau SBN kemarin kayak Ori 18 ya yang terbaru itu. Iya. Nah, Ori 18 itu bunganya pertama dia di atas suku bunga BI, terus yang kedua setelah kita hitung inflasi bunganya setelah pajak, kuponnya itu setelah pajak, itu juga masih di atas nilai inflasi kita. Nah, itu salah satu contoh bentuk hedging untuk menjaga nilai dari Jadi, uang yang kita pegang gitu. iya. Tapi masalahnya Paling Bapak rendah nggak mau di saya. Indonesia, Mas, gitu. Di Oh, Mata kalau Negara ya. Aduh, kalau udah ngomonginnya kita, kalau udah kayak kita paling simpel ya beli mata uang asing, Pak. Itu udah paling paling simpel lah. Tapi kalau kita ingin tetap dalam rupiah dan menjaga nilai rupiah kita, ya kita bisa melakukan hedging dan investasi tadi. Paling resiko yang lumayan rendah lah. Kita ya beli SBN tadi atau reksadana kayak gitu. Tergantung profil risk kita masing-masing begitu. Betul. Ya, halo. Ya, Ya, silakan Pak Tarumanegara. Iya, kedengaran mungkin ya. Ya, oke. makasih Mbak. Dan ini, ya terima kasih sekali. Artinya tanggapannya positif. Hanya yaitu kesimpulan saya, kita sebagai warga negara Indonesia di sini tentu ingin aset kita minimal sama atau bertambah, bukannya berkurang gitu. Saya rasa ini semua orang akan demikian. Nah, Betul, Pak. hanya seperti dikatakan oleh Mbak tadi, ya kan, ada regulasi. Artinya kalau aset kita berada di luar, satu saat dicairkan, kita masukkan ke Indonesia, ya tentunya Kurang nanti lagi. ada pajak dan lain sebagainya. Saya rasa itu wajar ya, di tiap negara demikian. Hanya yang Betul. jadi kendala kalau menurut saya, kita sebagai orang Indonesia di sini ternyata nilai pajaknya itu sangat tinggi dan Sangat malah tinggi. mungkin artinya 2 kali dikenakan pajak di negara asal, di sana kemudian di Republik kita Pada saat gitu. masuk. Sehingga Betul. akhirnya kita harus berpikir kalau kita orientasinya memang mindsetnya seperti Ibu katakan adalah mindset financial, tentunya itu sesuatu yang wajar dan baik menurut saya, itu bagus sekali. Hanya yaitu tadi kita terjebak dalam Terjebak. kurungan para regulator ini gitu. Karena mereka ingin mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Malahan kita dipajak 2 kali gitu ya. Iya, Nah, betul. eh, itulah dilemanya. Ada satu lagi mungkin saya perlu tambahkan. Kebetulan kalau saya sebagai warga negara Indonesia itu hanya boleh memilih satu warga negara, tidak boleh Iya, double, Pak, betul. ya kan? Sedangkan di Betul. luar itu boleh. Boleh. Jadi Betul. kalau misalnya saya punya aset, tentu saya akan berpikir di mana yang terbaik supaya aset saya beranak seperti tadi telur emas dengan angsanya gitu. Jadi jangan Iya. dikaitkan dengan misalnya saya warga negara Indonesia hanya boleh punya satu kewarganegaraan, tidak boleh 2 atau 3 gitu. Sedangkan untuk financial mindset itu terserah apapun yang terjadi, yang penting aset saya bertambah. Kira-kira gitu. Maaf kalau mungkin terlalu ekstrim, tapi kenyataannya demikian. Terima kasih. Ya, betul. Oke, baik, ini bagus banget lah ya, Pak Tarumanegara, aku thank you banget gitu ya. Jadi memang negara, kalau kita udah urusan dengan regulator dan negara, pemerintahan agak sedikit sulit ya Pak Tarumanegara ya. Kita hanya bisa terima nasib kayaknya gitu ya. Oke. Betul, Bu. Semoga, tapi benar sih Pak, tetap kita harus punya strategi gitu ya, strategi investasinya untuk mencapai tujuan keuangan kita. Memang walaupun tidak semaksimal dengan negara-negara luar gitu ya, karena memang tingkat angka perpajakan kita juga tinggi gitu ya. Bahkan dari uang perpajakan juga kalau bisa kita lihat juga sekarang lagi market banget gitu ya, jadi antipati untuk bayar pajak gitu kan ya. Karena banyak sekali hal-hal yang disana, tapi kan kita juga nggak seperti itu ya Pak, rumah negara ya. Oke, Pak, aku thank you banget atas masukannya, karena memang saat ini kita memang ada di Indonesia semua keterbatasan, karena memang pada saat kita bicara dengan regulator pun tidak semudah membalikan telapak tangan gitu ya. Tapi ini menarik untuk dibahas ya Mas Bayu ya, semoga nanti next Iya, ada bahas mengenai ini di klub Ika Prama gitu ya, kemudian saya bisa join gitu ya. bisa itu, Thank you Mas bisa. Bayu. Silakan next. Oke.
Oke, untuk selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya lagi? Boleh kalau mau langsung unmute aja atau via chat, monggo. Ini ada pertanyaan nih Mas dari Pak Arianto. Kenapa surat berharga negara, kenapa resikonya termasuk paling tinggi? Kenapa sih Pak kita termasuk paling tinggi nih ya? Kalau misalnya kita lihat nih Pak Arianto gitu ya, resiko dari apa ya, dari obligasi dan lain-lain gitu ya, tinggi juga. Kenapa? Satu, ada resiko gagal bayarnya gitu kan ya. Kemudian ada resiko pasarnya juga. Kemudian ada resiko likuiditas pasar kalau tidak salah ya. Kemudian ada resiko perubahan aturan gitu ya. Dimana misalnya jika peraturan tentang obligasi di suatu negara berubah, hal ini juga akan beresiko terhadap nilai obligasinya kita. Contoh yaitu perubahan tarif pajak, misalnya penghasilan yang sewaktu-waktu dapat berubah. Saat ini pajak penghasilan misalnya obligasi ada di 10% gitu. Nah, pastikan gitu ya, kita mesti selalu update. Karena kalau misalnya ini ada perubahan juga dari regulator dan lain-lain, artinya ini juga akan mempengaruhi dari tingkat sisi keuntungan surat berharga kita. Jadi memang ada 4 faktor yang membuat kenapa sih ini juga termasuk beresiko tinggi. Satu, ada resiko gagal bayarnya. Kemudian kedua, ada resiko pasar. Kemudian ada resiko likuiditas pasarnya. Kemudian yang keempat, ada resiko perubahan dari aturan. Gitu sih Pak Arianto. Semoga membantu. Oke, Oke, next silahkan terima Mas kasih Bayu. Bu Kasih Rita. di mute. Oke. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang mau bertanya? Oke, kayaknya nih silakan. Mohon maaf, Oh, saya masih kurang paham dengan kalau negara lebih berisiko daripada saham. Karena oke. kalau misalnya saya ngomong sama-sama Indonesia lah, nggak usah ngomong luar negeri ya. Misalnya kan sekarang nih pemerintah setiap berapa bulan sekali kan keluarkan itu entah SBN, entah suku, entah ORI, entah apa itu selalu ada kan di lewat bank-bank juga. Itu kalau dilihat dari risikonya saham lebih berisiko. Ini pandangan saya pribadi sih, tapi nggak tahu dari sisi ilmiah, makanya saya minta penjelasan kenapa ditaruhnya lebih tinggi gitu. Karena kalau negaranya gagal bayar itu sahamnya rontok pasti. Oke. Jadi, Bu Ya, Rista masih sebenarnya hampir tidak. sama ya Pak dengan saham gitu ya. Artinya resikonya ini hampir sama dengan saham gitu ya. Kalau misalnya terjadi gagal bayar gitu. Yang paling menakutkan adalah Pak sebenarnya adalah resiko perubahan aturan sih Pak dari sisi perpajakannya Pak gitu ya. Karena kan negara kita juga perpajakan sering selalu menyesuaikan gitu ya. Yang keempat yang tadi saya bilang ada resiko gagal bayar udah pasti ini akan mempengaruhi dari sisi likuiditas saham dan lain-lain gitu. Kemudian ada resiko pasar, saham pun sama gitu ya Pak. Kemudian ada risiko likuiditas pasar. Nah, yang paling menakutkan adalah kalau misalnya dari sisi surat berharga atau obligasinya adalah resiko perubahan aturan, Pak, gitu. Yang tadi saya sudah jelaskan gitu ya, bahwa jika peraturan tentang obligasi di suatu negara berubah, ini juga pasti akan mempengaruhi gitu ya, Pak. Misalnya dari perpajakan, misalnya tarifnya 10%, tiba-tiba naik jadi 15% gitu. Nah, ini juga kan akan repot. Kalau saham kan udah pasti gunjang-ganjingnya adalah karena dari resiko pasar aja ya kan, Pak. Seperti itu sih, Pak. Dan yang masyarakat masih belum Oke. tahu kalau misalnya ternyata perubahan aturan itu juga mempengaruhi dari surat berharga atau obligasi gitu ya Pak. Ya, tapi perubahan peraturan di Indonesia itu nggak mudah gitu loh, prosesnya panjang, negosiasinya lama sampai ke DPR. Betul. Yes, betul banget Pak, betul banget. Memang tidak mudah gitu ya. Tapi yang namanya peraturan, kita juga nggak tahu kan ya Pak. Tiba-tiba besok ada lagi perubahan gitu, walaupun memang lama gitu keputusannya gitu Pak. Tapi aku thank you banget ya Pak masukannya ya. Oke, dari Pak Arianto sudah jelas atau mungkin Halo ada Pak mau Arianto. nambahin lagi Pak? Masih ke mute Pak? Oh, sudah cukup, Oke. terima kasih penjelasannya. Oke, baik. Dimengerti ya. Ya, terima kasih Pak Baik, Arianto. baik. Oke. Oke, Silakan Mas. ada teman-teman lagi yang mungkin mau bertanya? Oke, kalau ada slide-nya nanti aku akan kirimkan ke Mas Bayu, Bapak ya, nanti bisa diberikan kepada tim yang join hari ini. Oke, baik. Nanti saya boleh bagi-bagikan untuk itu nanti. Ya. Oke, ini dari Mbak Putih mau nanya, pilih P2P lending-nya oke, caranya gimana Bu? Oke, cara pilih Peer-to-peer lending yang
yang aman ya tadi. Yang oke, yang oke. Kalau oke ini Oke, biasa udah oke. sama hubungannya nih, hubungannya nih. Oh, oke, oke. Baik, kalau saya pribadi nih Mbak Putih gitu ya, saya selalu memilih peer-to-peer lending itu dilihat dari term and condition-nya, tapi saya selalu memilih yang ada ini ya Mbak, apa agunannya gitu ya. Kan contoh dua ada yang namanya emas atau danain gitu-gitu ya. Saya sebut merek gitu misalnya. Jadi ada agunannya tuh Mbak Putih gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada agunannya, saya lebih baik sih nggak ngambil peer-to-peer lending sih gitu. Atau misalnya ada dari sisi asuransinya kalau gagal bayar dan lain-lain gitu sih Mbak Putih. Ini kalau pribadi saya ya gitu. Saya pada saat memilih peer-to-peer lending, saya cari yang ada agunannya, kemudian ada yang cari juga saya dari sisi asuransinya gitu. Oke, baik. Kalau ini ada tambahnya dari Mbak Putih tadi, kalau dari sisi resiko terhadap returnnya gimana itu Bu, milihnya tuh? Kenapa? Kalau dari sisi resiko dan return yang kan, Resiko, oke, nah return itu dan resiko kira-kira not agunan dan memilihnya asuransi. gimana tuh? Oke, kalau dari sisi return dan resiko ya balik lagi lah ya. Kalau kita ngomongin tentang sisi kan banyak ya waktu awal-awal peer-to-peer lending itu ada yang kasih bisa sampai 17 bahkan 18% per tahun gitu ya Mas Bayu gitu ya. Nah kita lihat nih dari Betul, sisi betul. misalnya kalau misalnya returnnya gitu ya dengan kita berinvestasi A, kemudian returnnya berapa kan ada yang kita dari peer-to-peer lending itu ada yang dari sisi konsumtifnya, tapi ada juga yang misalnya untuk dari sisi UMKM-nya. Nah kalau dari sisi konsumtif udah pasti ini menawarkan returnnya tinggi, tapi tadi gagal bayarnya juga tinggi gitu ya. Kemudian kalau misalnya dari sisi buat teman-teman misalnya kayak pendanaan gitu ya untuk UMKM dan lain-lain, otomatis returnnya juga tidak terlalu tinggi gitu. Tapi paling tidak kan kita bisa melihat dari sisi calon borrower kita tuh dari sisi perusahaan-perusahaannya gitu ya atau usaha-usahanya yang akan kita danain gitu. Nah, artinya gitu ya di sini kita ya logis aja deh gitu ya dari ngelihat sisi return gitu kan ya. Logis aja lah gitu ya, legal dan logis sudah pasti nyari peer-to-peer lending-nya yang terdaftar gitu ya. Kemudian memberi keuntungannya juga logis. Kalau misalnya saya misalnya dikasih di antara 10 atau di angka 13% gitu ya kan Mbak Putih, itu saya masih anggap itu ada logis gitu ya. Karena kalau saham pun kita untuk dapetin 15% juga kan otomatis ya Mas Bayu technical dan fundamentalnya juga kudu kuat gitu kan ya gitu. Jadi Betul, saya betul. sering melihat kalau saya saat ini berinvestasi di peer-to-peer lending karena memang ada dua yang saya gunakan peer-to-peer lendingnya. Satu ada dari sisi konsumtifnya gitu ya, tapi dari sisi konsumtif ini saya tidak terlalu besar gitu ya, hanya untuk dapetin yang per 3 bulan aja kecil-kecil lumayan dan modalnya juga tidak terlalu besar buat saya. Tapi kalau misalnya dari sisi kayak misalnya kayak pendanaan gitu ya, ini saya agak sedikit lebih besar. Saya modalnya ambil yang didanain itu model-model yang kayak untuk kehidupan sehari misalnya kayak Indomaret dan lain-lain gitu sih Mbak Putih. Atau misalnya saat ini kan ada juga yang modelnya peer-to-peer lending yang syariah. Saya lebih ke arah sana sih Mbak Putih gitu. Jadi memang tingkat returnnya saya tidak terlalu muluk-muluk. Ada yang nawarin sampai 15, 17, 18 gitu ya. Tapi saya mencari yang benar-benar sudah berjalan gitu ya. Kemudian mereka juga sudah punya resiko gagal bayar. Kemudian bagaimana cara mereka menangani pada saat gagal bayar tersebut gitu kan ya. Bagaimana prosesnya gitu penyelesaiannya. Kemudian saya tidak terlalu tinggi ngambilnya adalah di bawah 15% ke bawah. Gitu sih Mbak Putih. Makasih banyak, Mbak. Ya. Oke, terima Kalau kasih awal-awal sih bisa atas dapetin pertanyaannya. 18% sih bisa gitu Mbak Putih. Cuman makin ke sini dengan banyak banget gonjang-ganjing, ada beberapa peer-to-peer lending yang akhirnya saya tutup gitu ya. Saya hanya ada bertahan di 2 aja saat ini gitu. Tapi itu juga ada yang dikonsumtif dan ada yang modelnya di pendanaan untuk kayak UMKM gitu. Gitu sih Mas Bayu. Yang Yuk. konsumtif apa Oke. Mbak tadi? Sorry, kan saya danain. Waduh. Ini sangat promosi di sini Mbak Putih, langsung japri aja nanti kita di belakang Mbak Putri. Oke. Siap. Oke. Boleh kalau gitu mungkin ada satu pertanyaan terakhir untuk teman-teman kalau memang ada yang mau bertanya. Boleh silakan. Silakan. Ini kayaknya sudah nggak ada lagi nih.
nggak tahu kalau misalnya ada yang mau bertanya, bisa langsung eh, waktu saya bagikan untuk materi presentasi tadi boleh ya Mbak? Ya berarti ya. Nanti buat saya bagikan ke teman-teman yang tadi slide presentasinya. Halo, sorry, Bu Rista. Ya, kenapa Ya, Mas? Suaranya oke. putus-putus? Oh, sorry. Ini nanti kalau materinya saya bagikan ke teman-teman boleh ya? Boleh. Nanti aku kirim ke Mas Bayu, boleh. Oke. Baik kalau gitu, Bu. Paling itu aja. Terima kasih sudah mengisi acara ini, Bu Rista. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya teman-teman yang sebelumnya mungkin belum familiar dengan dunia investasi, ataupun kalau yang sudah familiar mungkin yang baru tahu nih ada namanya personal finance psychology seperti itu. Nah, nanti kita ke depannya masih ada beberapa kegiatan lagi, masih ada dengan Pina juga, jadi nanti tinggal ditunggu aja untuk tanggal pelaksanaan berikutnya. Seperti biasa nanti kita akan blast di grup-grup alumni ya. Oke, baik, paling itu aja, sekian untuk acara kita hari ini, semoga semuanya dapat boleh melanjutkan kegiatannya kembali. Bu Rista juga terima kasih sekali lagi sudah mengisi acara kita pada hari ini. Oke, Oke, baik. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih juga buat teman-teman Bapak Ibu dari Kaprama yang sudah join hari ini. Semoga materinya bermanfaat buat kita semua gitu ya. Kita sama-sama untuk terus upgrade ilmunya. Rista pun belajar dari Bapak Ibu saat ini yang join gitu ya. Semoga kita bisa bertemu di kelas-kelas berikutnya dan sukses terus buat Mas Bayu serta teman-teman dari Kaprama. Terima kasih. Terima kasih. baik, terima kasih, selamat Terima siang. kasih. Terima kasih semua.